dasteran tapi rekening melubek. Ini 3 trik AIRT, hasilkan 100 juta pertama tanpa gengsi. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Halo ibu-ibu dasteran yang dompetnya lagi sering batuk kering alias kosong melongpong. Jujur deh, siapa di sini yang tiap kali buka aplikasi M-Banking rasanya kayak lagi nonton film horor karena saldonya bikin jantungan. Apalagi sekarang apa-apa lagi mahal. Harga susu anak naik. Uang SPP sekolah ikutan melonjak. Belum lagi kalau gas 3 kilo tiba-tiba hilang dari peradaban dan mendadak langka di pasaran. Berdasarkan artikel Tren Finansial Domestik tahun 2026, ternyata banyak banget ibu rumah tangga yang terjebak stres finansial karena cuma mengandalkan satu sumber pemasukan tunggal dari suami saja. Makanya, video ini penting dan relate banget buat kita bahas, biar kita tahu rahasia dapur ngebul maksimal. Di mana kita bisa tetap pakai daster andalan yang sudah bolong di ketiak, tapi rekening bank kita meluber sampai 100 juta pertama tanpa perlu gengsi sama tetangga sebelah. Masalahnya ya Bu, kita itu kalau mau menabung susahnya minta ampun, karena kendala teknis yang muter-muter di situ saja, seperti sistem uang sisa yang sebenarnya fiktif. Karena uang belanja nggak pernah sisa. Contoh nyatanya, pas awal bulan kita sudah niat banget mau menyisihkan uang di amplop khusus, baru tanggal 5 anak, minta uang jajan buat beli mainan yang ada telurnya, atau tiba-tiba dispenser di rumah bocor dan butuh tukang. Belum lagi godaan flash sale di aplikasi belanja online yang notifikasinya suka muncul pas kita lagi capek habis mandiin anak. Langsung deh, iman kita goyah dan uang tabungan melayang buat beli barang yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Belum lagi kalau kita mau ikutan arisan biar bisa menabung paksa, yang ada malah pusing sendiri. Karena pas dapat arisan, uangnya langsung habis buat bayar utang arisan di tempat lain, atau malah buat beli baju seragaman serasi. Makanya Bu, trik nomor 1 yang harus kita lakukan adalah mengubah cara menabung tradisional menjadi sistem potong di awal pakai rekening digital terpisah tanpa kartu ATM. Jangan pernah tunggu uang sisa belanjaan di akhir bulan, karena sampai kiamat pun uang belanjaan mak-mak itu sifatnya kayak bensin, alias gampang menguap begitu saja. Begitu suami kasih uang bulanan, langsung amankan 10% ke rekening khusus yang nggak ada aplikasi di HP. Biar kita malas buat mengutak-atik uang tersebut. Contoh logisnya, kalau dapat uang 3 juta, langsung pisahkan 300.000 di awal. Anggap saja uang itu hilang dicopet atau buat bayar denda, bayangan daripada nanti habis buat beli boba atau jepitan rambut yang hilang terus. Trik nomor 2 adalah memanfaatkan keahlian digital terampil dari rumah, seperti menjadi dropshipper atau afiliasi produk perlengkapan rumah tangga, tanpa perlu modal besar dan tanpa perlu stok barang di kamar. Ibu-ibu pasti sering kan ditanya sama teman arisan beli panci di mana atau beli spray motif estetik di mana. Nah, itu sebenarnya adalah ladang uang tersembunyi yang sering kita lewatkan begitu saja. Cukup bagikan link produknya di status WhatsApp atau grup sekolah anak sambil diselingi curhatan dikit. Nanti kalau ada yang beli, kita langsung dapat komisi masuk kantong. Bayangkan saja sambil goreng tahu atau sambil nunggu anak pulang sekolah, jempol kita bekerja menghasilkan cuan tanpa perlu dandan menor dan tetap bisa pakai daster kesayangan kita. Lanjut ke trik nomor 3, yaitu membuka jasa titip atau just tip makanan matang porsi keluarga untuk sesama ibu pekerja di sekitar perumahan kita yang nggak sempat masak. Kita kan setiap hari memang wajib masak buat keluarga di rumah. Jadi sekalian saja porsinya dilebihkan sedikit, lalu difoto yang cantik buat ditawarkan ke tetangga sebelah yang sibuk kerja kantoran. Misalnya kita masak rendang, sayur asem, opor ayam, atau menu rumahan lainnya yang memang disukai banyak orang. Kita bisa mulai menawarkan ke tetangga, teman kerja suami, grup WhatsApp ibu-ibu,
atau orang-orang sekitar dengan sistem pre-order. Jadi, sebelum kita mulai masak, pelanggan sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu. Dari situ, kita bisa meminta uang muka atau pembayaran di awal untuk dipakai membeli bahan belanja ke pasar pagi hari. Dengan cara ini, kita tidak perlu keluar modal besar dari kantong pribadi karena biaya belanja sudah terbantu dari uang pelanggan yang masuk lebih dulu. Model bisnis seperti ini termasuk salah satu usaha rumahan paling logis, minim risiko, dan cocok untuk ibu rumah tangga yang ingin mulai mencari tambahan penghasilan tanpa tekanan besar. Kita tidak perlu menyewa ruko mahal, tidak perlu memikirkan biaya renovasi tempat usaha, tidak perlu membeli perlengkapan berlebihan, bahkan tidak perlu gengsi untuk memulai dari rumah sendiri. Yang paling penting adalah rasa masakan enak, pelayanan ramah, dan pesanan dikirim tepat waktu. Semua modal utama sebenarnya sudah tertutup dari uang pesanan pelanggan, sehingga kemungkinan rugi jauh lebih kecil dibanding usaha yang harus stok barang banyak di awal. Selain itu, sistem pre-order juga membuat pekerjaan lebih efisien, karena kita hanya memasak sesuai jumlah pesanan yang masuk. Jadi hampir tidak ada makanan terbuang sia-sia. Kita bisa mengatur jumlah bahan dengan lebih tepat, tenaga lebih ringan, dan keuntungan pun lebih terasa karena pengeluaran lebih terkontrol. Dari usaha kecil seperti ini, banyak orang akhirnya punya pelanggan tetap, bahkan berkembang menjadi catering harian dengan penghasilan yang stabil setiap bulan. Kesimpulan dari obrolan santai kita ini adalah menghasilkan 100 juta pertama dari rumah itu bukan hal yang mustahil. Asalkan kita mau konsisten dan membuang jauh-jauh rasa gengsi kita. Memang sih kadang kita suka merasa minder kalau lihat teman kuliah dulu posting foto lagi rapat di gedung tinggi, sementara kita cuma bisa posting foto jemuran yang belum kering di belakang rumah. Sedikit autokritik nih buat kita semua. Kadang kita itu terlalu fokus terlihat kaya di media sosial, sampai lupa kalau tabungan masa depan anak lebih penting daripada penilaian orang lain. Yuk kita mulai berpikir lebih kontemplatif dan reflektif bahwa peran kita sebagai ibu rumah tangga itu sangat mulia dan kita punya potensi besar buat membantu perekonomian keluarga kita sendiri. Mari kita bangun optimisme dan semangat baru bahwa dari balik daster yang sederhana ini bisa lahir seorang ibu mandiri yang cerdas finansial dan punya rekening tabungan yang bikin suami makin sayang. Jangan pernah merasa kecil hati karena ruang gerak kita terbatas di dalam rumah. Sebab, di era digital sekarang ini, dunia justru ada di dalam genggaman tangan kita masing-masing. Ibu-ibu hebat pasti bisa melewati segala kesulitan teknis, menabung dan mulai membangun aset ratusan juta pertama dengan penuh percaya diri dan senyuman lebar. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhat dan tips santai dari saya kali ini. Semoga rezeki kita semua dilancarkan dan rekening kita segera meluber sampai tumpah. Tumpah ya Bu. Demikian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.